Tante Dian. Apa kabar? Puji Tuhan sehat terus Tante Tio. Tante Tio sendiri? Puji Tuhan Tante. Tuhan Yesus baik soalnya. Kayaknya sih sehat ya. Wih, keren-keren Tante, udah cantik, udah ganteng, udah siap sekolah minggu. Sudah lama kita nggak ketemu seperti ini Tante Dian ya. Tapi puji Tuhan hari ini kita bisa bersama-sama lagi, puji Tuhan ya Tante Dian ya. Tetap semangat ya. Wah, harus ya adik-adik, karena semangat itu salah satu yang bisa meningkatkan imun kita. Apalagi semangat memuji Tuhan Tante. Ya, berapapun kali lipat kita makanya yuk kita kemudiannya hari ini harinya Tuhan. Yuk siap adik-adik kita memuji nama Tuhan ya. Yuk. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Selasa harinya Tuhan, hari Rabu, hari Kamis harinya Tuhan, hari Jumat harinya Tuhan, hari Minggu semua harinya Tuhan. Iya, semua hari-harinya Tuhan. Berarti kita harus terus bersuka-cita setiap hari. Iya kan nanti ya. Tiap waktu biar imun kita tambah naik, kita jadi nggak gampang sakit tadi. Yuk kita mulai ibadah kita satu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami dapat beribadah kembali Tuhan bersama teman-teman kami, bersama guru sekolah minggu kami. Kami memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan sepenuh hati kami. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal sampai dengan selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Iya Tante Dian, masih sukacita dong. Masih Tante Dian. Iya. Hari ini kita bersukacita bersama apalagi yang ada di rumah. Kelihatan pada senyum pada semangat. Berarti kita nyanyi lagi gembira gitu Tante. Lagu apa kan? Lagu ada sukacita. Pas banget. Kita gimana Tante? Senyum lah. Yuk kita lihat pujiannya sama-sama. Ya kita mulai ya. Di hatiku ada sukacita di hati. Diberikanmu aku bersukacita, kasih yang di dalamku. Aku bersukacita, kasih yang di dalamku. Di hatiku ada sukacita di hati. Diberikanmu aku bersukacita, kasih yang di dalamku. Aku bersukacita, kasih yang di dalamku. Nah, Tante Tiur, tadi kita udah puji nama Tuhan, kita udah berjoget-joget Tante Tiur ya.
sekarang kita mau komunikasi Tante Tiur ya? Iya benar Tante. Adik-adik siap Tuhan. Yuk kalau komunikasi sikapnya kita siap. Seperti apa dari tentara ya, siap tegak. Yuk kita mau komunikasi, kita bersama-sama ya. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Ya. Adik-adik, kita sudah puji nama Tuhan, kita sudah hukum kasih. Sekarang kita mau memuji nama Tuhan lagi Tante Tiur ya. Masih pada semangat. Pakai gerak ya Tante Tiur ya. Oke, pakai gerak. Jadi lagunya Tante Tiur apa dong ya? Kayaknya ini Tante Tiur. Kita pakai gaya kasih Yesus. Adik-adik masih ingat nggak? Gayanya gimana? Yang kasih. Ya ada gini-gini. Oke lah. Yuk, kita puji nama Tuhan Tante Tiur ya. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesus, kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesus. Sudah memuji Tuhan, sudah hukum kasih, apalagi sekarang berikan yang terbaik Tante Tiur. Kamu udah berikan terbaik tadi memuji Tuhan. Tapi ada juga apa yang kita miliki, orang tua miliki, kita kembalikan lagi ke Tuhan. Mengucap syukur berkat yang kita terima. Berarti saatnya sekarang kita berikan persembahan. Jadi dilihat lagi Tante Tiur ya. Iya betul adik-adik. Atau mungkin adik-adik nanti bisa titip ke mamanya. Atau bisa juga transfer ke gereja kalau adik-adik misalnya ada kerinduan mau memberikan yang terbaik buat Tuhan melalui transfer, bisa adik-adik nanti ke rekening gereja. Oke, sambil ngasih persembahan kita akan pujian kepada Tante Tiur. Kita mau bernyanyi. Aku bawa dan berikan. Masih ingat kan adik-adik ya? Harusnya sih ya. Kita mengucap syukur memberi dengan angkat pujian ini bersama-sama ya. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Persembahan kepada Tuhan, terimalah persembahan, terimalah ya Tuhan. Kita doakan yuk Tante. Kita mau berdoa, adik-adik yang lipat tangannya, tutup matanya, kita mau satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk persembahan yang boleh kami berikan Tuhan. Terima kasih untuk setiap berkat yang boleh kami terima Tuhan, untuk anak kasih karena anugerah-Mu.
Berkati persembahan kami Tuhan, biar semuanya untuk memperbesar kerajaan-Mu. Berkati mama, papa, bapa, dan pekerjaan mereka, biar mereka juga semakin diberkati Tuhan, dan semakin banyak jiwa-jiwa yang akan diselamatkan. Berkati juga majelis yang akan mengolahnya Tuhan, dan berikan taufik kepada Engkau Tuhan, sehingga Bapa, nama-Mu saja semakin ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, telah membawa persembahan itu Tuhan hanya ke tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dengan penuh ucapan syukur. Amin. Amin. Wah, aku senang Tante Dian bisa ibadah sama Tante Dian sama adik-adik di rumah dengan sukacita. Sama Tante Tio. Kita ketemu ya Tante Tio ya. Nggak pakai di udara. Iya. Ya, kita bisa bergerak begitu ya Tante Dian ya. Nah, salah satu yang bikin ibu kita baik itu bukan hanya bernyanyi bersukacita, tapi Tuhan Yesus pernah bilang apa? Manusia hidup bukan hanya dari roti, tapi dari firman. Nah, pengenalan akan firman Tuhan sekarang saatnya kita dengerin firman Tuhan. Udah siap semuanya? Oke, Alkitab udah ada. Ih, ada. Tante Dian kira-kira ada apa nggak ya kira-kira di Alkitab? Kita tes ya Tante Tio ya. Kita tes. Dan lagunya juga kayaknya baru deh. Makanya baru kita kenalkan sedikit kali ya. Yang kelas besar sih udah hafal. Yang kecil. Tapi yang kecil kita mau belajar kitab-kitab di Alkitab. Buka Alkitabnya di Perjanjian Baru. Ya, kita mulai angkat perjanjian ini sama-sama. Sama-sama belajar ya. Oke. Yuk, sama-sama ya. Di sana Roma Korintus, Galatia Efesus, Filipi Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan adiknya Paulus. Yang ada bisa. Tapi kalau Sekali lagi lebih semangat ya, biar hafal semua. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma Korintus, Galatia Efesus, Filipi Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan adiknya Paulus. Keren teman. Berarti semua sudah hafal ya Tante Tio ya. Iya, udah siap juga untuk dengerin firman Tuhan. Shalom adik-adik, jumpa lagi di ibadah kita versi YouTube, ya kan? Oke, sebelum kita memulai untuk mendengarkan firman Tuhan, adik-adik udah siap semua ya, Alkitabnya sudah dipegang, sudah ready semua. Oke, kita mulai dulu firman Tuhan pada saat ini dengan berdoa dulu ya, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah boleh memimpin kami dalam ibadah sekolah minggu hingga pada saat ini. Kiranya Tuhan berkati, buka telinga kami, jagai hati, dan juga tutup mulut kami supaya kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kalau adik-adik itu kan pasti suka nonton kartun, ya kan? Suka nonton kartun. Tante juga punya nih, ada 2 kartun yang Tante suka banget dulu di TV. Ya, sekarang Tante kasih lihat gambarnya. Ini dia. Nah, gambar ini adalah kartun yang dulu Tante suka banget adik-adik.
Namanya kartunnya itu Dora the Explorer, ya kan? Dia punya teman monyet kecil namanya Boots. Nah, jadi kartun ini bercerita tentang kalau misalnya nih Dora pengen ke suatu tempat, itu pasti dia membutuhkan peta, ya kan? Dia menuruti peta itu kalau misalnya mau ke rumah neneknya, misalnya dia harus melewati hutan, harus melewati sungai, ataupun harus melewati bukit. Nah, dia nurut sama peta itu. Karena dia nurut sesuai dengan urutan peta itu, maka dia sampai ke rumah neneknya dengan selamat sama temannya si Boots, ya kan? Kalau memang kita nurut tuh sama petanya, berarti kita sampai ke tempat tujuan dan akhirnya hati kita pasti jadi senang. Yang kedua, Tante ada kartun lagi. Ini dia. Nah, ini kartun ini namanya Blue's Clues, ya kan? Nah, si Blue's Clues ini sama adik-adik. Jadi dia mau mencari suatu barang yang hilang dan dengan cara menunjukkan petunjuk-petunjuk yang dibantu oleh satu kakaknya, yaitu nanti digambar-gambar gitu adik-adik petunjuknya. Nah, nanti dari petunjuk-petunjuk itu dia ikuti sehingga ditemukan barang yang hilang itu, ya kan? Dari kedua kartun ini kita mengerti bahwa petunjuk ataupun arahan ataupun masukan yang diberikan itu membawa kita ke tempat yang baik. Nah, gitu ya adik-adik. Nah, kenapa Tante kok kartunya yang ini sih Tante petunjuknya? Nah, sekarang coba adik-adik lihat, buka Alkitabnya ya. Buka Alkitabnya dari Mazmur 1 ayat 1 sampai yang ke-7. Nah, udah belum? Sudah ketemu? Sudah ya. Mazmur 1 ayat 1 sampai 7. Adik-adik tandai dulu. Di situ ada tentang siapa? Orang benar dan orang fasik. Hah, Tante, maksudnya gimana nih? Orang benar dan orang fasik sama kartun yang tadi. Aduh, nggak ngerti. Oke, Tante jelasin sedikit ya. Nah, di sini orang-orang yang benar yang dimaksud adalah orang-orang yang suka banget sama firman Tuhan. Ya kan? Suka banget sama firman Tuhan. Suka banget tuh kayak apa? Tante kasih gambarannya. Tante kasih ilustrasinya. Kalau adik-adik suka banget sama misalnya McD, suka banget sama burger, atau suka banget sama apa ya Tante makanan yang lain, sate, atau adik-adik suka jajan minuman apa ya, minuman Cah Time, atau adik-adik yang kecil suka susu. Nah, orang-orang benar itu sangat menyukai firman Tuhan. Sukanya itu kayak adik-adik kalau suka banget sama makanan favorit adik-adik. Suka banget sama minuman favorit adik-adik. Ya kan? Kalau misalnya adik-adik dia suka, itu makanan sama minuman ada di depan adik-adik aja. Adik-adik pasti udah, wah, mau makan ini, mau minum ini, ya kan? Atau misalnya adik-adik suka nonton kartun yang kayak tadi Tante suka waktu kecil. Nah, seperti itu adik-adik. Jadi orang-orang benar itu adalah orang-orang yang suka banget sama firman Tuhan. Sedangkan orang fasik itu kebalikannya. Kebalikannya adalah orang-orang yang mungkin dia tahu firman Tuhan, tapi dia biasa aja. Jadi, oh firman Tuhan kayak gini. Oh ya udah deh, tapi nggak dijalanin ataupun nggak dilakukan. Nah, akibatnya apa? Seperti kartun dan ilustrasi yang adik-adik suka makanan tadi, kalau kita suka firman Tuhan, kalau kita mengikuti petunjuk, mengikuti nasihat Tuhan, ya kan, maka hati kita akan dilimpahi dengan damai sejahtera. Pasti kita bersuka cita, kita senantiasa kita senang ya kan, gak sedih, gak pusing, gak galau gitu. Nah, sama dengan kartun-kartun yang tadi gitu, karena dia mengikuti petunjuk maka dia senang. Nah, adik-adik harus menyukai, harus senang mendengarkan firman Tuhan. Nah, Tante punya gambar lagi ya. Gambarnya ini. Nah, coba dia lihat. Itu banyak pohon rimbun, daunnya lebat, hijau semua, airnya mantap betul, seger ya kan. Pohon-pohon itu berbuah lebat dan rimbun itu karena dekat dengan mata air. Nah, karena dekat, jadi pohonnya itu memiliki gizi yang baik ya adik-adik, sehingga dia bertumbuh dengan baik.
Tapi kalau jauh dari mata air, seperti gambar yang satu ini. Nah, gambar ini meskipun sekelilingnya ada rumput-rumput, tapi pohonnya kering. Jangankan ada daunnya, bahkan pohonnya kering. Terus dahannya kering juga kan, daunnya nggak ada, pohonnya kering. Kalau misalnya digoyang-goyangin, bisa jadi pohonnya roboh karena dia tidak dekat dengan mata air. Nah, sama seperti kita, adik-adik, kalau kita dekat dengan firman Tuhan, kita suka firman Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, rajin baca Alkitab, rajin berdoa, dengar-dengaran firman Tuhan, dan mendengarkan nasihat orang-orang sekitar kita ya dengan baik, maka kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang baik gitu, anak-anak Tuhan yang benar, yang turut akan orang tua, turut mendengarkan firman Tuhan, ya kan? Adik-adik sekarang pilih, mau jadi pohon yang rimbun, ya kan? Mau seperti pohon yang rimbun atau pohon yang kering? Ayo, maunya jadi yang mana? Pasti semuanya mau menjadi pohon yang rimbun itu. Maka dari cerita ini kita bisa belajar ya adik-adik, kalau kita suka dengan firman Tuhan, kita cinta sama firman Tuhan, kita cinta sama Tuhan, maka kita akan berbuah lebat, kita akan bertumbuh subur, kita akan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan apa yang kita kerjakan, itu dibuat Tuhan berhasil. Asal apa? Asal kita mau mendengarkan firman Tuhan. Lewat apa Tante mendengarkannya? Melalui orang-orang di sekitar adik-adik juga bisa. Jadi firman Tuhan kita sudah baca, kita mengerti, dan kita dapatkan dari orang-orang di sekitar kita. Melalui mama papa kita, melalui kakak adik kita, guru sekolah minggu, atau mungkin teman-teman adik-adik. Jadi Tante yakin dan percaya adik-adik sekolah minggu Lahai Roy menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan sangat cinta akan firman Tuhan. Oke, sekarang disimpan Alkitabnya. Kita tutup firman ini dengan doa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah mengizinkan kami untuk mendengarkan firman pada pagi hari ini. Biarkanlah kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan mencintai sangat dengan firman Tuhan, sehingga kita dapat menjadi anak-anak yang berhasil, anak yang bertumbuh dalam Tuhan dan menjadi anak yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik udah dengerin tadi cerita Tante Rioli yang bagaimana perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Pastinya nggak mau dong ya Tante jadi orang fasik sama jadi orang benar. Ya, diingat-ingat tuh ceritanya. Kalau mau jadi orang benar seperti pohon yang di tepi aliran sungai. Nah, airnya itu dari apa? Dari firman Tuhan. Makanya rajin baca Alkitab yang melarang. Apalagi memuji Tuhan, makanya rajin suaminya ya, jangan sekali-kali ya. Tuh, apalagi berdoa ya adik-adik, dan yang penting lagi jujur. Oke, lagi online, lagi ujian, jangan gampang gak ada guru, jangan orang deh tanya mbak Google, nggak boleh, bener nggak mbak? Betul, percaya dengan diri sendiri. Betul, dan pastinya berdoa ya Tante. Yuk kita mau angkat satu ujian. Ujian ini diambil dari Mazmur. Seperti yang tadi Tante baca, kita sama-sama belajar, ya. Orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalani orang benar semakin terang hingga matahari. Apabila dia jatuh, tidak lagi diam sampai tergerak. Sebabnya Tuhan Tuhan yang menolongnya dan membantu.
jalani orang berat semakin terang hingga lembang terbang. Apabila dunia jauh indahlah dibiarkan sampai tergetar. Bahkanlah Tuhan segala yang menolongnya dan mengganggunya yang kembali. Adik-adik, kita tadi sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah apa yang adik-adik hari ini nyanyikan, kemudian adik-adik dengarkan ya Tante, bisa adik-adik lakukan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Gak cuma hari ini, gak cuma besok, tapi seterusnya. Ya, menjadi anak-anak yang cinta akan firman Tuhan. Sekarang kita mau doa syafaat. Adik-adik bersiap ya, duduk yang enak, jangan selonjoran, nanti ketiduran. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena Tuhan boleh mengizinkan kami untuk bangun pada pagi hari ini, melakukan ibadah pada pagi hari ini, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan terus menjagai kami, Tuhan lindungi kami, supaya kami dapat melaksanakan, kami dapat melakukan firman Tuhan sebagaimana apa yang sudah Tuhan bilang kepada kami. Tuhan, pada saat ini kami ingin berdoa buat adik-adik sekolah minggu, sekiranya Tuhan boleh berkati mereka dalam tumbuh kembangnya, Tuhan berkati dalam sekolah dan pergaulannya. Kiranya Tuhan tutup pintu dengan Roh Kudus-Mu, kiranya Tuhan boleh berkati adik-adik dimanapun adik-adik berada. Dalam sekolah ini kiranya Tuhan boleh berkati supaya mereka semua menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pintar, supaya hasilnya dapat memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan juga boleh berkati adik-adik dengan teman-temannya, supaya dapat mendapatkan teman-teman yang baik, teman-teman yang mengarahkan adik-adik semakin dekat dengan Tuhan, semakin cinta Tuhan, dan menjalani pertemanan yang sehat. Tuhan, sekarang kami juga mau berdoa baik untuk orang tua kami semua, supaya Tuhan boleh berkati orang tua kami, mama kami, maupun oma opa kami, dan semuanya Bapak yang bekerja, yang berusaha, maupun di rumah. Supaya Tuhan boleh berkati satu-satu, bukan tingkat-tingkat berkat yang luar biasa, supaya semua itu kami kembalikan untuk memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu, kiranya Tuhan boleh berkati supaya semua guru-guru sekolah minggu boleh terus memiliki api yang menyala-nyala dalam hati kami semua ya Tuhan, supaya kami dapat mengajarkan adik-adik sekolah minggu. Kami juga berdoa Bapak bagi kesehatan kami semua, yang dimana kami ketahui bahwa pada saat ini masih berlangsungnya pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan boleh jaga kami, lindungi kami dimanapun kami berada, berkatilah proses vaksin yang semakin banyak ya Bapak yang sudah mengambil vaksin. Tuhan juga boleh jagai maupun yang belum vaksin maupun sudah vaksin, supaya tidak tertular, supaya tetap sehat sampai pandemi ini berakhir. Tuhan berkati juga para majelis, jemaat, dan juga pendeta, berkatilah gereja Paupahan Roy supaya dapat mengelola dan menjalankan pelayanan dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan boleh berkati Bapak pemerintahan dari yang terkecil sampai yang terbesar, dari Bapak RT RW hingga Bapak Presiden. Kiranya mereka semua boleh dapat menjalankan kewajibannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka. Masih banyak Bapak yang ingin kami sampaikan, yang ingin kami mohon di dalam nama-Mu, tapi kami nyatanya percaya Tuhan Maha mengetahui. Inilah doa kami yang jauh daripada sempurna Tuhan, kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus itu saja. Adik-adik, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa dan Roh Kudus memberkati adik-adik, om tante guru sekolah minggu, orang tua semuanya sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam
selesai kayaknya nih tante-tante. Sudah ya. Sudah puji Tuhan, udah dengerin firman Tuhan dan sudah